Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, BP 1031 dari Peminatan Kespro. Di pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang proses psikologi pertumbuhan dan perkembangan di awal. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang proses psikologi pertumbuhan dan perkembangan awal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ciri-cirinya yaitu dapat diukur dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tetapi dapat diamati. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam proses psikologi pertumbuhan dan perkembangan awal. Proses psikologi pertumbuhan dan perkembangan awal ini meliputi pertumbuhan dan perkembangan janin, pengembangan gender, penyebab variasi yang signifikan dalam jenis kelamin dan gender, screening atau penilaian, perawatan atau manajemen, teori atau model, pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak, penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan, manipulasi pertumbuhan dan perkembangan, epidemiologi, cacat, dan yang terakhir pedoman. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertumbuhan dan perkembangan janin. Pertumbuhan dan perkembangan janin ini membutuhkan aktivitas genetik dan hormonal yang relatif seragam untuk memastikan perkembangan endokrin agar tidak terhalang. Banyaknya faktor dapat menghalangi atau mempengaruhi perkembangan embrio dan janin yang normal. Misalnya, selama perkembangan embrio dan janin, toksin atau nutrisi yang tidak mencukupi dalam tubuh ibu dapat menghentikan perkembangan pada salah satu tahap. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan janin ini sangat perlu diperhatikan karena dia berada pada tahap paling awal dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Pada pertumbuhan ini, faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan dan penyakit, di mana setelah kelahiran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita antara lain asupan gizi yang dikonsumsi dan stimulasi tubuh kita. Jika kita mendapatkan suatu penyakit infeksi, maka pertumbuhan dan perkembangan kita dapat terganggu ataupun terhambat. Yang selanjutnya kita akan membahas penyebab variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih penyebab variasi dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Penyebabnya itu seperti nutrisi, genetik, dan etnis. Contohnya saja, pada anak laki-laki lebih lambat mengalami pubertas, sedangkan pada anak perempuan pubertasnya lebih duluan. Yang kedua contohnya yaitu anak A lebih tinggi dari anak B, padahal mereka sama-sama lahir di tahun dan bulan yang sama. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena asupan nutrisi serta genetik yang mempengaruhinya. Selanjutnya, manipulasi pertumbuhan dan perkembangan. Manipulasi ini lebih mengarah kepada pemilihan jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, zaman dan teknologi semakin canggih, maka kita bisa mengembangkan dan memilih jenis kelamin pada sperma yang akan dibuahi. Setiap kecacatan umumnya karena kondisi bisa berupa kecacatan mental atau fisik ataupun keduanya yang dikaitkan tentang penyebab mendasar yang dapat diobati atau sama sekali tidak diobati. Pertumbuhan dan perkembangan diukur melalui standar normatif, tetapi tidak semua anak terlahir normal. Ada janin yang tidak tumbuh dengan normal sehingga dia mengalami kecacatan saat lahir. Selanjutnya kita akan membahas tentang
Pengembangan gender. Pengembangan gender ini adalah perkembangan janin normal yang melibatkan perkembangan gender atau perkembangan jenis kelamin seseorang sebagai pria ataupun wanita. Jenis kelamin seseorang, kromosom XX untuk wanita dan XY untuk pria, ditentukan saat pembuahan. Meskipun jenis kelamin embrio tidak dapat dibedakan untuk beberapa minggu pertama perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas penyebab variasi yang signifikan dalam jenis kelamin dan gender. Selama perkembangan janin, produksi atau respon yang memadai terhadap pemicu hormonal diperlukan untuk perkembangan genetik pria atau wanita secara penuh. Kegagalan untuk menghasilkan atau merespon perubahan endokrin ini dapat mengakibatkan kurangnya perkembangan gen maskulin maupun feminin. Sebagian besar janin berkembang menjadi janin laki-laki atau perempuan yang berdiferensial jelas, tetapi sejumlah faktor gen dan psikologi endokrin dapat menyebabkan produksi alat kelamin ambigu pada janinnya. Selanjutnya kita akan membahas epidemiologi. Kenapa sih kita perlu membahas epidemiologi ini? Karena seperti yang kita ketahui, epidemiologi adalah analisis tentang distribusi penentu kondisi kesehatan pada populasi tertentu. Insiden orang yang tercatat lahir dengan alat kelamin ambigu tidak diketahui sebagai karena tidak semua kemungkinan besar akan didokumentasikan. Maka dari itu, kita perlu epidemiologi ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang screening atau penilaian. Dalam istilah psikologi, ahli bedah tidak selalu terlatih untuk menangani orang tua yang kesal, tetapi berfokus pada memperbaiki bagian tubuh yang berbeda. Screening atau penilaian ini lebih merujuk ke orang tua yang memaksakan mereka untuk membuat keputusan mengoreksi anaknya di masa muda. Kurangnya penyesuaian psikologi dan perilaku untuk jenis kelamin yang ditetapkan. Semua ditentukan berdasarkan jenis kelamin pada masa bayi atau masa kanak-kanak. Mereka ditanya tentang kepuasan citra tubuh, fungsi, dan penampilan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dan model. Sejumlah teori tentang perkembangan peranan termasuk teori psikoanalitik, evolusioner, pembelajaran sosial, perkembangan kognitif dan skema gender, dan model integratif yang menggabungkan banyak aspek dari yang lainnya. Masing-masing telah digunakan untuk mendukung pengalaman belajar anak-anak ke dalam peran gender mereka. Contohnya saja teori perkembangan kognitif. Dalam teori ini, anak-anak akan menyadari bahwa gender mereka tetap sama dan akan termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan gender mereka. Teori yang kedua yaitu teori skema gender, memiliki beberapa asal dalam teori kognitif. Teori ini menjelaskan identifikasi peran gender melalui pengembangan konsep diri dan identitas. Untuk yang model kerja ini dianjurkan di seluruh teks medis. Sayangnya, model yang digerakkan secara klinis ini berfokus pada proses psikologi bedah dan mengorbankan interaksi proses endokrin dan yang lain-lainnya. Ini mengakibatkan individu akan menyukai suatu jenis kelamin daripada yang lainnya, terlepas dari keputusan yang telah ada, seperti gender yang mereka sandang sejak dalam kandungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perawatan atau manajemen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, banyak potensi masalah yang dapat dikaitkan dengan perilaku terhadap anak-anak dengan gender yang ambigu. Akibatnya, seorang ahli bedah dan orang tua harus mempertimbangkan
keseimbangan identitas gender di masa depan versus kapasitas reproduksi di masa depan. Gender atau jenis kelamin untuk orang yang lahir tidak dapat diubah, karena itu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir yaitu pedoman. Rekomendasi untuk kebijakan universal diperlukan karena bantuan untuk orang-orang yang intersex, namun akan sulit untuk mengembangkan dan menerapkan pedoman secara memadai, memenuhi, dan melindungi kebutuhan individu dengan variasi yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan, termasuk masalah intersex. Hal ini karena berbagai penyebab yang mengganggu sulit untuk ditentukan, karena terdapat bukti yang tidak cukup jelas yang memprediksi variasi substansi dan stigma dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta sebagian besar bukti hanya berasal dari studi kasus. Akan sulit untuk menentukan jenis kelamin apa yang akan diberikan pada individu intersex. Maka dari itu diperlukan studi lebih lanjut jangka panjang pada orang yang lahir dengan alat kelamin samar atau mengalami trauma yang memerlukan pembedahan korektif gender di awal kehidupan.